Negeri tirai bambu ini paham betul ya kalau saat ini skuad Garuda adalah skuad yang paling berbahaya. Jadi wajarlah kalau Cina akan melakukan segala upaya ingin menjegal langkah pasukan Garuda. Nah, dalam forum sebuah diskusi dikutip media Vietnam Soha cuy, ada sejumlah masyarakat Malaysia yang mengungkapkan kalau Indonesia menyogok FIFA demi memuluskan naturalisasi pemain. Nah, jadi orang-orang tersebut mempersoalkan betapa mudahnya Indonesia mendapatkan pemain keturunan. Nah, bahkan mereka menuduh Indonesia memakai segala cara yaitu curang termasuk memanipulasi data demi mendapatkan pemain keturunan yang diinginkan. Orang-orang tersebut mempersoalkan betapa mudahnya Indonesia mendapatkan pemain keturunan. Mereka bahkan menuduh Indonesia memakai berbagai cara curang, termasuk manipulasi data demi mendapatkan pemain keturunan yang diinginkan. Hal senada juga diungkapkan media China 163. Media yang satu ini menyoroti proses naturalisasi Hilgers dan Eliano yang mereka nilai tidak wajar karena begitu cepat. Nah, hal senada juga diungkapkan di media Cina coy, yaitu Cina 163 ya. Media yang satu ini menyoroti proses naturalisasi Hilgers dan Eliano yang mereka nilai tidak wajar karena begitu cepat. Jadi Cina 163 juga bilang proses naturalisasi Hilgers dan Eliano itu harusnya tidak sah. Pasalnya kedua pemain tersebut disumpah di Belgia bukan di Indonesia. Jadi ini perkara sumpah cuy ya. Makanya Cina agak sedikit tidak setuju, menambahkan bahwa Hilgers dan Eliano sejatinya tidak layak bermain untuk Indonesia. Nah, menurut media yang satu ini, jika Indonesia tetap memainkan kedua di laga kualifikasi Piala Dunia, yaitu termasuk melawan Cina, Indonesia harus dihukum kalah WO 3-0 karena pemain yang diturunkan tidak memenuhi prosedur. Menurut media yang satu ini, jika Indonesia tetap memainkan keduanya di laga kualifikasi Piala Dunia, termasuk saat melawan China, maka Indonesia harus dihukum kalah WO 3-0 karena pemain yang diturunkan tidak memenuhi prosedur. Nah, di media Vietnam Soha yang pertama kali menyoroti kritik fans Malaysia dan Cina ini cuy, sejatinya juga menjadi media asing yang gencar menyoroti perkembangan timnas Indonesia loh. Nah, terkadang media yang satu ini juga ikut mengkritik naturalisasi di dalam skuad Garuda. Namun untuk masalah yang satu ini, Soha justru terheran-heran dengan tuduhan dari Malaysia dan Cina ini coy. Soha mengatakan kalau tuduhan Malaysia dan Cina bahwa Indonesia menyogok FIFA demi memuluskan langkah naturalisasi hanyalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Nah, pasalnya kenapa cuy? Semua yang dilakukan timnas Indonesia ini sudah sesuai prosedur loh. Soha juga mengatakan kalau dalam forum yang sama sudah ada sejumlah fans Indonesia yang memberi bantahan bahwa proses naturalisasi pemain Indonesia sudah dilakukan sesuai prosedur FIFA. Jadi para fans Malaysia ini yang mengatakan pemain-pemain naturalisasi Indonesia sama sekali tidak mirip orang Indonesia, itu saja sudah mendapat sanggahan. Nah, jadi aturan dari FIFA ini menyatakan seorang pemain itu berhak dinaturalisasikan apabila seorang pemain maksimal punya ayah, ibu, atau kakek dan neneknya yang lahir di negara bersangkutan. Jadi semua pemain naturalisasi Indonesia itu sah memenuhi syarat, sehingga praktis naturalisasi pemain Indonesia faktanya sudah dijalankan sesuai prosedur. Nah, lain halnya dengan kasus Matt Dejel itu, yaitu baru saja gagal status sebagai pemain timnas Malaysia. Jadi Matt Dejel ini tidak memenuhi kriteria karena garis keturunan terakhir keluarganya yang lahir di Malaysia adalah buyutnya bukan kakek atau neneknya. Jadi fakta tersebut mengubur harapan fans Malaysia menyaksikan Matt Dejel berkostum harimau Malaya.